Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Pada hari ini kita mempelajari mapel IPS dengan materi pluralitas masyarakat Indonesia. Mari anak-anak kita mengartikan pluralitas, berarti kemajmuan. Faktor-faktor pendorong munculnya kemajmuan bangsa Indonesia antara lain faktor sejarah, yang kedua yaitu faktor geografi, yang ketiga faktor iklim, dan yang keempat faktor letak. Mari anak-anak kita membahas pluralisme masyarakat Indonesia. Pluralisme tentang agama perlu kita ketahui bahwa negara Indonesia terdiri atas beragam agama, suku, ras, dan budaya. Kebinekaan agama akan menumbuhkan bhinneka budaya dan yang bersumber dari agama yang ada di dalam masyarakat. Contoh, pluralisme agama di Indonesia. Mari anak-anak kita bahas, yaitu pluralisme agama di Jawa. Mayoritas penduduk negara Indonesia yaitu memeluk agama Islam. Selain itu juga terdapat penganut agama lain, misalnya Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Yang kedua yaitu pluralisme agama di Sunda. Salah satu contoh di sini, dalam masyarakat Sunda mengenal tahap kehidupan seseorang yang ditandai dengan berbagai upacara. Misalnya, adanya selamatan acara perkawinan, selamatan kelahiran bayi, sunatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pluralisme agama di Batak. Di daerah Batak terdapat beberapa agama, antara lain agama Islam, Katolik, Kristen, dan Protestan. Meskipun begitu, dia punya konsep kepercayaan atau religi pada masa hidup, terutama di daerah pedesaan. Mari anak-anak kita lanjut tentang pluralisme budaya. Pengertiannya menurut para ahli sosiologi yang bernama Kuncoro Ningrat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Mari kita lanjut, yaitu unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan di sini ada 7 unsur yang dianggap sebagai budaya universal. 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Contohnya, pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi, dan sebagainya. Yang kedua, mata pencarian dan sistem ekonomi. Salah satu contoh, hasil pertanian, sistem produksi, sistem distribusi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Salah satu contoh, sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Yang keempat, bahasa, bisa lesan dan tertulis. 6. Kesenian, salah satu contoh, seni rupa, seni suara, seni gerak, dan lain sebagainya. Yang keenam, sistem pengetahuan, dan yang terakhir yaitu religi atau sistem kepercayaan. Mari anak-anak kita membahas tentang
Pluralisme suku bangsa. Ciri-ciri suku bangsa: 1. Secara tertutup berkembang biak dalam kelompoknya. Yang kedua, memiliki nilai-nilai dasar yang terwujud dan tercermin dalam kebudayaan. 3. Arena komunikasi dan interaksi. Mari anak-anak, setelah kita membahas tentang materi pembelajaran, kita lanjut. Kalian lembar kerja siswa yang harus kalian kerjakan ada 4. Yang pertama, jelaskan pluralisme budaya di Indonesia. Yang kedua, sebutkan suku bangsa yang ada di Indonesia. 3. Jelaskan yang dimaksud dengan multikulturalisme. Yang keempat, sebutkan unsur-unsur kebudayaan. Selamat mengerti. Pembelajaran pada hari ini saya akhiri. Selamat belajar, selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan. Salam IPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.